Shalom, teman-teman, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat hari Jumat lagi. Kita ketemu lagi untuk membahas kelanjutan topik pembelajaran kita. Jumat kemarin adalah hidup yang baru. Dan kali ini kita akan membahas tentang kemenangan dan kehidupan yang berkelimpahan. Jadi ketika kita hidup menerima Tuhan Yesus dan kebenarannya dan perintah Allah itu firman Allah yang menjadi manusia, dan kita hidup dalam pertobatan dan kita mengenakan atribut aksesorisnya manusia baru, dan kita menghidupi kebiasaan baru, pengetahuan yang baru udah pasti. Lalu di sana terjadi kemenangan-kemenangan, dan Tuhan sendiri, Allah sendiri yang memberikan janjinya bahwa di dalam Dia Allah itu sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Berkati kami, Kudus tolong kami ketika kami membahas, saya membagikan materi ini. Tolong Roh Kudus juga Bapak Ibu mendengarkan, jadi impartasi, dan kami makin cinta Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami aku. Haleluya, amin. Oke, kita akan masuk ke kemenangan dan kehidupan yang berlimpah. Nah, tadi kan kita bilang kehidupan baru seminggu yang lalu. Karena kita sudah masuk kehidupan yang baru, kita menikmati suasana fasilitas yang baru. Kenapa kita harus meninggalkan hidup yang lama dan menjadi baru? Karena hidup yang baru adalah hidup yang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yang memberi janji, yang memberi kehidupan, yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya, oke. Jadi ya pasti berbeda. Nah, untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kataannya tadi dibilang ketika kita udah dibaptis, ya kan, kita udah bertobat, ya kan, terus kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, terus kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, dan kita hidup dalam ketaatan. Dan itu artinya secara bertahap kita itu saya, Bapak Ibu dan teman-teman, itu udah masuk dalam proses menjadi anak-anak Allah. Kita udah jadi anak-anak Allah, tapi Allah ingin kita menjadi anak-anaknya yang sempurna. Ya. Nah, katakan ketika dibilang di 1 Yohanes 4 ayat 4 ini bilang kamu berasal dari Allah. Nah, mungkin dari kalimat ini kamu berasal dari Allah. Ya, manusia itu kan ciptaannya Allah, ya, dari ajaran Allah, berasal dari Allah. Tapi setelah jatuh, manusia jatuh dalam dosa, kehilangan tubuh kemuliaan Allah, sehingga kita tuh hidup seperti jauh dari Bapa kita. Nah, setelah Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya, menuntaskannya, dan kita terima lagi kebenaran firman, kita jadi anak Allah yang utuh. Jadi tadi ada anak Allah yang jatuh dalam dosa ketika kita masih keturunan Adam dan Hawa yang belum menerima Yesus dan kebenarannya. Tapi setelah kita menerima kebenaran Yesus, jadi ini dua-duanya adalah anak-anak Allah, kita juga anak Allah, mereka juga anak Allah. Dan kita dikatakan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu. Dengan apa kita kalahkannya? Kita tahu kebenaran, fondasi kebenaran, apa yang Allah katakan, sehingga kita bisa tahu, kita mengenal, memahami siapa Allah kita, siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, siapa Allah yang memberi kehidupan, siapakah Allah yang memberikan janjinya yang ada di Alkitab itu. Kita mengenalnya secara lengkap, dan bahkan
Allah memastikan supaya kita nggak salah. Dia kirim Tuhan Yesus untuk pelayanannya di bumi ya, di dunia waktu itu. Pelayanan sebenarnya 3,5 tahun atau 3 tahun ya. Kemudian setelah Tuhan Yesus menyelesaikan misinya, ada Roh Kudus yang menolong kita sampai hari ini. Jadi ketika kita membaca firman, kita mengerti, mungkin kita bingung karena pemahaman yang simpang siur, tapi ketika kita berdoa, kita minta tolong Roh Kudus itu akan menolong kita mengartikan supaya pertanyaan-pertanyaan, kebingungan kita tentang kerinduan kita mengenal Allah yang benar itu akan terpuaskan. Nah, jadi dibilang kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kan itu dibilang apa ini? Rohnya cukup gede, ini berarti Allah sendiri, roh Allah yang ada di dalam kamu. Nah, jadi kita bisa mengalahkan nabi-nabi palsu satu karena firman-Nya yang kita udah baca, yang kita pelajari terus-menerus. Kemudian ada roh juga yang menuntun kita, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi ada roh yang besar di Kudus. Kemudian ada tulisan roh lagi dengan yang kecil, itu adalah roh malaikat jatuh ya, iblis ya, yang mengejar manusia. Nah, secara garis besar Allah itu mendorong semua anak-anaknya untuk berpikir, merasakan, mengerti kemerdekaan dan perlindungan pemeliharaan Allah pencipta. Jadi karena kita Allah yang berinisiatif ya, dan kita harus juga respon gitu ya. Nah, kita kalau jadi ini pembelajaran dua arah, nggak mungkin pembelajaran terima saja, tidak bisa dari Allah masukin materinya, kita hanya mendengarkan, tidak. Allah memberikan materinya, kemudian Roh Kudus mengajar, dan kita melewati materi-materi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu kita jadi mengerti cara berpikir, merasakan, memahami ya kemerdekaan yang Allah janjikan seperti apa, yang Allah sudah siapkan. Bukan kemerdekaan seperti yang dunia tawarkan, kemerdekaan mungkin yang nggak tanpa batas, orang bisa berlaku seenaknya, tidak disiplin gitu ya, membuat dunia hubungan individu antar individu menjadi kacau mungkin ya, atau gimana, itu dunia. Tapi Allah menyukai satu keteraturan. Jadi makanya dibilang kita merdeka di dalam Allah. Karena kemerdekaan cuma ada dua, kemerdekaan di dalam Allah sama kemerdekaan di dunia ini. Gak mungkin kita bisa pilih di tengah-tengah, nggak bisa. Kemudian ada perlindungan, karena Allah menjadi perisai anak orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Dia, pemeliharaan Allah pencipta. Allah sangat bertanggung jawab untuk semua makhluk ciptaannya, termasuk orang-orang yang baru mau mengenal Allah, atau yang masih ragu-ragu, atau yang masih dalam proses pembelajarannya. Jadi Allah sungguh-sungguh luar biasa gitu ya. Terus supaya setiap orang dengan dengan keterbatasannya, dengan kemampuannya, kapasitasnya memahami dan mengerti gitu ya, sehingga Allah ingin semua orang menjadi dewasa rohani dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang Allah mau. Dan kenapa ini pasti terjadi dan ini pasti penting, karena Allah itulah yang menciptakan bumi dan isinya. Karena bumi dan isinya ciptaan Allah dengan firman, segala sesuatu yang ada di bumi dan isinya ini juga tunduk pada otoritas Allah dan pengaturan Allah. Ada sistemnya Allah di bumi ini. Kemudian kita bisa tahu juga, tadi dibilang kalau kita anak-anak Allah, kita tuh dikasih yang namanya senjata perlengkapan.
untuk untuk memastikan kita menjadi menang. Senjata perlengkapan itu apa? Paling utama ini, pertama yang harus kita tahu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan ini ya, Tuhan Yesus pernah membagikan pengalamannya ketika Tuhan Yesus 40 hari 40 malam berpuasa di padang gurun ya. Ya dalam suasana nggak makan, kemudian dia juga apa tuh kalau cuaca di sana itu kalau dingin kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget gitu ya. Dan ini sangat karena waktu itu kan Tuhan Yesus Allah juga 100%, manusia juga 100% gitu. Jadi ini sangat-sangat dirasakan oleh Tuhan Yesus ya. Allah itu juga punya perasaan. Nah, dan iblis tahu menggoda Tuhan Yesus. Pertama yang dia goda tentang batu. Dia bilang Yesus ubah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus bilang itu manusia tidak hidup dari roti saja. Jadi memang ada untuk kita hidup adalah kita harus makan makanan secara fisik. Ya, sesuatu yang kita makan masuk ke dalam mulut. Kemudian nasi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga makanan rohani yang harus kita makan melalui mata, pendengaran, ya kan? Lalu itu data-data kita terima, kita ucapkan, terus masuk ke dalam pikiran kita olah, kita berdoa dan sebagainya. Itu adalah makanan-makanan rohani. Kemudian iblis mulai ganggu lagi, mau memperkenalkan kemegahan dunia, kekayaannya, tapi dan sekaligus kemunafikannya, karena kekayaan dunia, kemegahan dunia itu hanya sementara. Nah, tetapi sekali lagi Tuhan Yesus bilang yang benar adalah dia udah punya atau misi Tuhan Yesus memperkenalkan kemegahan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah dan kemegahannya. Dan kemegahan kerajaan Allah ini itu adalah sesuatu yang pasti, fix gitu ya. Sehingga itulah yang kita bisa baca di kitab Wahyu, bahwa ada kehidupan kekal yang Tuhan Yesus bilang gitu. Jadi ketika tadi kan saya bilang Allah itu sangat mencintai dan sangat bertanggung jawab kepada setiap makhluk ciptaan, terutama manusia. Jadi Allah bertanggung jawab ketika manusia itu masih hidup di bumi dalam tubuhnya ini. Juga termasuk saya ya, Allah itu sangat bertanggung jawab atas kehidupan saya dan teman-teman Bapak Ibu. Semoga semua orang percaya Allah juga bertanggung jawab atas jiwa kita dan kemana. Dia sudah menyiapkan tempat. Catatannya buat orang-orang, anak-anaknya yang sungguh-sungguh melakukan ketaatan dan kebenaran. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya. Kemudian iblis mulai mengecoh lagi. Dia bilang, Yesus jatuhkan dirimu, nanti malaikat-malaikat akan tangkap kamu gitu ya. Tapi maksud si iblis bilang seperti itu kepada Yesus dalam rangka supaya Yesus yang juga manusia terprovokasi atau tergoda ya, untuk memberikan suatu demonstrasi kuasa Allah untuk memperlihatkan lebih condong kepada dirinya sendiri, bukan kepentingan Allah, bukan kemuliaan Allah, bukan. Tetapi Tuhan Yesus bilang kemuliaan otoritas Allah kan nanti setelah masa pencobaan ini, Tuhan Yesus tuh intens membuat banyak mujizat ya, luar biasa. Dan itu pertunjukan Yesus
hanya untuk memperkenalkan Allah saja. Dia bilang memperkenalkan Allah, aku adalah orang yang diutus, dibilangnya gitu. Jadi dia nggak bilang sebut dia Allah, walaupun dia melakukan banyak mujizat Tuhan Yesus dengan kuasa Allah, tetapi dia tetap mengakui dirinya adalah orang yang diutus Allah. Sama seperti Yohanes Pembaptis juga tidak mau mencuri kemuliaan Yesus. Dia tahu aku nggak berani melepaskan kasutnya karena terlalu suci Yesus itu. Dan tapi Tuhan Yesus karena dia memang punya misi ya, Tuhan Yesus orang yang diutus Allah, pribadi yang diutus Allah, jadi dia tetap dibaptis, walaupun pada saat itu Yohanes membaptis dalam secara legal tertulisnya Yohanes Pembaptis itu di bawah Yesus jauh gitu ya. Tapi itulah yang terjadi, bahwa Allah itu sangat luar biasa, dan bagaimana Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa setiap anak-anaknya harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya ketika diutus itu sesuai sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang, begitu saja. Dan tentunya Tuhan Yesus mau kita juga melakukannya demikian. Oke. Nah, sekarang apa sih yang membuat iblis itu tidak pernah kehabisan akal ya untuk membuat manusia itu pada kolaps, jatuh gitu ya. Nah, hal penting utama adalah iblis ini pengen mengaburkan, menghilangkan, membingungkan manusia yang dibingungkan, bukan Allah nggak bakal bingung. Manusia yang akan dibingungkan dengan keberadaan dirinya di dunia ini untuk apa gitu ya, untuk apa dia. Jadi dan iblis itu pintar, dia membuat manusia itu terpojok untuk mencintai diri sendiri, cinta uang, dan lain sebagainya. 2 Timotius ayat 3, 1 dan 9. Itulah yang terjadi ketika Hawa di Taman Eden digoda sama si ular tua iblis itu. Dan dia nggak sadar juga menjadi Hawa termakan siasat si iblis. Hawa menjadi toolsnya, alatnya iblis. Kemudian Hawa mengecoh Adam gitu ya, suaminya. Dan awalnya Adam itu dipastikan bahwa Adam itu sungguh-sungguh tahu gitu loh, benar-benar tahu apa yang Allah perintahkan. Cuman dia gagal karena pada saat itu dia berpikir, kan soalnya di Alkitab bilang dia main makan aja, nggak mikir lagi. Mungkin dia kasihan kali ya sama si Hawa. Nanti dia udah tahu, aduh si Hawa udah makan buah ini melanggar perintah Tuhan, si Hawa diusir gimana gitu ya, kalah sendiri. Jadi Adam dengan sebegitunya gitu loh, main makan aja, menjadi korban dan kutip yang ditipu si Hawa. Padahal sih Adam tuh sangat mengasihi istrinya ya, kalau buat saya ya. Terus, nah ini tadi, kalau Allah mendorong manusia untuk berpikir dengan kebenarannya tentang apa yang Allah sediakan untuk manusia, tapi iblis mendorong orang-orang, anak-anak Tuhan terutama ya, dia mendorong orang-orang untuk berpikir, merasakan sesuatu yang gak pasti.
dia kan kayak dia kabulkan gitu tentang janji Allah. Jadi dia lebih mengobrol manusia itu harus mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, sehingga harus menjadi yang terbaik gitu ya. Sehingga nggak heran gitu ya, uh, manusia selalu penuh dalam sepanjang kehidupannya, kecenderungannya adalah kecemasan, ketakutan. Nah, ini yang paling parah, yang nggak bisa terkendali, saking banyaknya kekhawatiran, depresi. Jadi dianggap sesuatu yang bukan alkitabiah, dianggap sesuatu yang apa yang benar, dan dia setuju, orang itu setuju bahwa ya memang benar dunia adalah keras, kejam, itu di dalam iblis. Cuman ketika kita tahu firman Tuhan, kan tadi ada Roh Kudus kan, bagaimana Allah memperlengkapi anak-anaknya untuk menjadi pintar, pandai, dapat beradaptasi di kehidupannya di dunia yang keras ini, yang kejam ini. Jadi dia bisa pandai gitu loh, melakukan apa yang harus dikerjakan gitu. Allah kasih hikmah luar biasa ya. Tapi yang kita harus pakai dengan firman. Oke, ini berarti kan. Maka tadi nggak heran iblis tadi menggoda Tuhan Yesus tentang tadi batu suruh jadi roti, terus tentang kemegahan dunia yang kepalsuannya, juga tentang tunjukkan diri sendiri ya, mencuri kemuliaan Allah. Nah, sekarang Allah tuh pengen ngajarin lagi supaya kita menjadi pemenang. Di Alkitab di Amsal 30 24-28 kita akan ketemu 4 jenis binatang yang tidak kuat, kecil, tapi itu sangat tapi kehidupan mereka sangat luar biasa. Nih, pertama semut ya. Kita tahu semut itu mudah ya buat kita hancurkan, diinjak gitu kalau semut kambang gitu ya. Tapi walaupun semut itu nggak kuat, mereka itu tuh berkoloni, dan mereka bisa menyediakan makanannya di musim panas. Mereka tuh tertib teratur, dan mereka tidak mengikuti binatang-binatang lain, makhluk lain sekitarnya. Mereka punya program sendiri gitu, menyediakan makanan di musim panas. Pasti bekerja keras. Ketika di musim-musim lain mereka nggak bisa bekerja, semut selalu hidup gitu. Bayangkan di rumah-rumah kita, misalnya di satu lubang kita udah matiin, misalnya kita udah bersihin, nggak lama kemudian tuh bisa muncul lagi si semutnya itu, nggak selesai itu luar biasa ya. Sedangkan binatang-binatang lain, makhluk lain, kalau ada yang ketika musim kering, musim dingin ditemukan tidak bernyawa, misalnya beruang atau apa, karena atau binatang-binatang lain ya yang tidak punya kebiasaan menyimpan makanan. Itu di cerita komik Bobo atau apa ya, saya pernah baca seperti itu. Jadi memang semut ini mengajarkan untuk kita selalu siap sedia. Lalu apa implikasinya sama kita? Kita harus menyediakan juga makanan selagi Allah berkenan, selama kita masih hidup di dalam kemurahan Allah ini. Selagi ada waktu, Alkitab terbuka bebas, terus banyak kebenaran firman Tuhan, khotbah dan lain sebagainya. Ada waktu-waktu ibadah. Kalau ayo kita harus bergerak gitu. Juga mungkin kesempatan-kesempatan melayani di gereja-gereja, lakukan, karena itu tuh termasuk kegiatan menyediakan makanan di musim panas. Karena suatu ketika kita akan masuk ke musim yang kita tidak bisa lagi bekerja, atau kita menjadi sangat amat pasif. Misalnya ketika kita mohon maaf, bisa kita menjadi tua, mohon maaf kita misalnya sakit dan susah, nggak bisa fleksibel lagi.
seperti dulu. Nah, itu yang uh, 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 apa yang kita kejar-kejar saat ini, Mas. Kita selama masih bisa, itu akan menjadi makanan yang memberikan perlindungan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam godaan-godaan iblis tadi, ya, tadi kan takut, cemas dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada Alkitab juga mengatakan tentang pelanduk yang ini nih, ya, pelanduk itu bangsa yang lemah. Nah, ya, dia tadi binatangnya kecil seperti ini, ngomongnya lucu, dan tapi anehnya dia itu membuat rumahnya di Bukit Batu. Bayangkan ya, di Bukit Batu artinya dia harus naik dulu ke sebuah bukit, kemudian dia cari batu, baru dia mungkin nggak tahu dengan caranya, pakai dikorek-korek, pakai ini apa, untuk membuat satu lubang yang sehingga dia bisa tinggal di dalam lubang itu. Dan dia tahu untuk menjadi aman dirinya harus tinggal di rumah batu, bukit batu. Kita juga pernah bacakan firman Tuhan, ada orang yang diilustrasikan membangun rumah di yang pondasi batu. Ketika banjir, rumahnya nggak hanyut kan, tetap kokoh. Dan itulah ketika kita memiliki firman Tuhan yang lengkap, sempurna, kebenaran firman Tuhan Yesus sebagai fondasi kita. Ketika masa-masa sulit terjadi datang, nah kita tidak terombang-ambing, kita sudah berada di fondasi yang solid, yang kokoh. Kemudian ada belalang. Belalang gak punya raja gitu, tapi semuanya berbaris teratur. Disiplin batu si belalang ini. Nah, untuk segala kegiatan-kegiatan yang dia lakukan, atau mungkin program-program, belalang itu punya koordinasi tertentu. Berbaris teratur berarti ada koordinasi dong. Nah, walaupun dia nggak punya raja, saling soliter gitu ya, dan dia punya kebiasaan disiplin, teratur, tanggung jawab, ya, jujur, luar biasa ya. Dan ini yang harus terjadi ketika kita dalam komunitas anak-anak Tuhan. Seharusnya ini yang harus kita kerjakan. Kita juga bisa melihat bisa membagi waktu dengan baik, belajar, jadi kita tidak terganggu atau tergoda dengan kesibukan kita yang menyenangkan hati kita kan. Seperti kita misalnya, kita udah tentuin misalnya mau doa misalnya ya teman-teman, mau doa di jam 6 pagi misalnya. Nah, berarti mungkin kita harus bangun jam 5 atau jam 5.30 siap-siap untuk doa. Kalian kan mau kerja. Bagaimana kalau kita akan tidur kemalaman atau karena suatu kegiatan? Nah, kita mungkin akan kita disiplin, kita berjanji jam 6 kita mau doa. Kita akan berupaya sedemikian rupa supaya jam 6 itu kita dapat memuaskan, karena kan berdoa kepada Tuhan Yesus itu termasuk contoh-contoh disiplin. Terima kasih ya. Dan kemudian ada cicak tahu ya, cicak itu gampang banget ya ditangkap dengan tangan gitu ya. Tapi cicak yang juga mudah ditangkap dengan tangan ini, dia juga bisa ada di istana raja. Jadi cicak bisa ada di gudang, di ruang penyimpanan barang-barang yang tidak berguna yang tidak dipakai. Kemudian juga cicak ada di kamar mandi mungkin ya. Dan cicak ini mungkin ada juga di istana raja, di kamar tidur raja. Luar biasa si cicak ini. Nah, kenapa cicak bisa ada di mana-mana? Padahal dia itu mudah ditangkap tangan, ditangkap dengan tangan. Karena cicak ini memiliki keterampilan yang berguna, bisa bertahan dan hidup di lingkungan, di tempat di mana dia berada. Dia bisa membawa dirinya.
bukan berarti membawa diri berarti fondasi. Tadi kita kan udah bilang soal fondasi kebenaran dan lain-lain bisa tergeser-geser, enggak, tetap karena di dalam firman Tuhan fondasi itu kita bisa ketemu banyak keterampilan kepintaran yang Tuhan ajarkan, sehingga kita tahu bagaimana caranya atau menjadi problem solver ya, menyelesaikan semua persoalan atas semua persoalan kehidupan yang dihadapi. Ini cicak, jadi bisa ada di mana-mana. Nah, secara garis besar berarti dari 4 binatang itu Allah pengen mengajarkan kita untuk kita bisa nggak terkecoh, kena tipu siasat iblis ya. Harus tadi kan seperti semut yang selalu siap sedia menyediakan makanannya, belajar firman Tuhan, berdiam di bukit batu, mempunyai fondasi yang kokoh, percaya pada Tuhan yang benar, teratur, memiliki jam doa, jam pelajaran, jam beribadah ataupun teratur, kemudian mempunyai keterampilan, dan nanti pasti Tuhan juga pasti ya. Hal dari 4 ini kita akan mampu menafikan siasat-siasat iblis. Siasat-siasat iblis itu yang membuat kita itu memiliki karakter menghambat ya. Nah, pertama adalah karakter yang mematikan, dibilang matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi di Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan keserakahan dan penyembahan berhala. Kenapa dibilang matikan? Karena hal-hal ini ada dalam kita dan itu muncul hidup begitu saja, tapi kita harus berupaya sedemikian rupa mematikannya. Jadi nggak usah dihidupkan dengan apapun, itu tuh akarnya udah ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Jadi dibilang matikan, akan muncul tiba-tiba seperti bom, mungkin ya, bom waktu, dan itu harus dimatikan. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan, dan penyembahan berhala. Karena dibilang Allah akan murka sama orang seperti itu. Terus ada lagi bagian yang harus dibuang. Nah, dibuang artinya ini adalah pemicunya. Tadi kan dibilang matikan sesuatu yang bisa nggak usah diaktifin, dia udah langsung hidup. Nah, udah ada di akarnya. Sekarang ini dibuang. Buang ini adalah faktor-faktor yang memicu si akar-akar ini kembali aktif. Yang apa yang dibuang? Marah, gerah, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Seperti itu yang bisa menstimulasi pikiran dan perasaan kita sehingga mengaktifkan akar-akar duniawi yang kita punya. Dan di Kolose 3 ayat 9 sampai 10 Rasul Paulus bilang sama jemaat di Kolose, bilang kamu jangan lagi saling mendustai. Kan kok mendustainya kayak gimana? Kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, kan udah terima Tuhan Yesus ya, tapi dan telah mengenakan manusia baru ya kan, udah terima Tuhan Yesus, hidup dalam Tuhan Yesus. Nah, kita harus benar-benar bisa menghidupi kebenaran firman dan melakukannya dengan taat gitu. Tapi kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus tapi kita nggak pernah menjadi yang pemarah tetap pemarah, yang suka ngotot tetap ngutil kayak, nah itu berarti walaupun udah terima Tuhan Yesus tetap mengutil ya itu, atau yang suka mencuri waktu, nggak jujur, nah itu juga termasuk mendustai label yang udah kita kenakan. Kan kita dibilang
jadi manusia baru deh, anak-anak Allah udah terima Yesus dan kebenarannya. Jadi kita harus terus-menerus diperbaharui dan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jadi benar ya, ketika suatu hari Tuhan Yesus bilang, Tuhan, aku udah bernubuat atas namamu. Tuhan, aku udah makan mujizat, aku udah pelayanan, udah gini ya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku menyangka kamu pembuat kejahatan. Aku nggak kenal kamu. Ini. Jadi nggak mungkin kalau orang yang di dalam firman Tuhan ketahuan kebenaran harusnya, dan itu yang memang pasti terjadi, dia harus sesuai dengan kriteria apa yang Allah sudah, Tuhan Yesus sudah katakan. Jadi nggak mungkin meleset gitu. Tadi oke, kita kembali langsung aja ya. Nah, tadi tentang kemarahan, kegeraman. Nah, menurut Nienke de Blas, seorang psikolog belajar komunikasi Belanda, dia bilang sumber kemarahan itu ada sumbernya dan ada episodenya. Jadi di pemicunya, terus marah itu kadang-kadang berepisode, bergilit-gilit, berkelanjutan gitu, nggak cepet habis satu udah besok ada lagi, besok lagi, itu namanya berepisode ya, bergilit-gilit. Nah, kalau kita sampai bisa, kita masih punya seperti itu, berarti kemungkinan kata Bapak Nike bilang kita ada gangguan kecemasan dan depresi ya. Orang yang depresi itu tingkat iritabilitasnya 26 sampai 49. Ini faktor yang gampang terguncang. Lalu ada gangguan depresi yang kronis tapi nggak ekstrim, dia juga jadi tinggi untuk menjadi marah. Jadi kalau udah tingkat iritabilitasnya segini, ya nggak heran ya, makin di akhir zaman kita bilang orang kehilangan kasihnya menjadi hambar. Orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri ya, seperti ini karena kan cemas, khawatir, depresi. Nah, kunci kemenangan terakhir adalah sukacita senantiasa. 1 Tesalonika 15:16-18. Ya, kalian kan udah ada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca terus, kita belajar dari, kita punya jam doa yang baik, punya hubungan yang intim, kita akan dapat bersukacita senantiasa di tengah kesulitan yang kita sedang menghadapi. Terus kita tetap berdoa. Pasti di tengah kesulitan, pergumulan, ketidaktahuan kita, kekhawatiran kita masih bisa berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, walaupun kebutuhan kita belum tercukupi gitu loh. Mungkin masih banyak yang kurang, karena memang itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus kami. Cuma ini yang Allah minta, sukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Kesimpulannya adalah untuk kita menjadi pemenang dan kehidupan yang berlimpah, karena ya mau gak mau kita harus menerima dulu Tuhan Yesus, menjadikan firman Allah Tuhan Yesus itu modal kunci ya kemenangan kehidupan berlimpah. Seperti orang tadi kan, Anduk yang mendirikan rumahnya di Bukit Batu, tapi orang pandai, orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika banjir datang, rumahnya nggak hanyut ya. Terus kebenaran Alkitab mengajarkan manusia untuk bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Jadi ketika persoalan sekelilingnya sangat banyak, mungkin berperang, mungkin penyakit dan lain sebagainya, iblis mengecoh kita dengan beragam situasi, tapi kita tidak akan masuk dalam siasat dan tipuannya. Kebenaran dunia mengajarkan manusia untuk menjadi
yang terbaik. Kebaikannya ya, dunia itu memang selalu mendorong kita menjadi yang terbaik. Yang nggak baik, manusia yang nggak baik disingkirkan, tergeserkan, mungkin juga diasingkan gitu ya. Nah, jadi orang berlomba-lomba untuk fokus ya, obsesi menjadi yang terbaik, sehingga selalu menjadi sangat merasa sangat kurang terus menerus, atau menciptakan dirinya sendiri dalam kehidupan yang penuh kekurangan. Iya, ini kan sakit kan, dunia kan ngajarin seperti itu. Terus obsesi menjadi yang terbaik, gimana caranya? Belum yang terbaik kan, harus diupayakan dengan segala cara gitu, gimana aja nanti pokoknya. Nah, ketika kita itu orang-orang masuk dalam perangkat iblis, apapun dikerjakan sampai akhirnya dia terperangkap dengan keputusan-keputusan yang dia sudah ambil, yang sudah dikerjakan. Berbeda jauh dengan kebenaran Alkitab. Terima kasih Bapak Ibu kasih dan Tuhan. Kita akan ketemu lagi Jumat depan, akan membahas kehidupan yang kekal. Jadi topik ini adalah satu seri yang mempersiapkan kita menjadi sosok pribadi persona yang pantas layak sebagai warga kerajaan Allah, orang kudus yang tinggal di Yerusalem baru, bumi baru, kota kudusnya Allah, langit baru, bumi baru itu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami singkapkan lebih dan lagi ketidaktahuan kami tentang hal-hal yang menghambat karakter kami, ketidaktahuan kami, dan kami terjerumus masuk dalam siasat iblis. Tolong kami mau bersatu hati. Saya berdoa buat teman-teman Bapak Ibu yang saat ini bermasalah, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menolongmu untuk menemukan di mana akar persoalannya, dan kamu juga mau menjadi pemenangnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sampai hari Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati.